Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang pendidikan lingkungan hidup, masih materi tentang sampah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis sampah. Pak Guru kembali ingatkan bahwa sampah itu adalah barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi tapi masih bermanfaat. Ya, bahwa kemarin kita sudah pelajari bahwa sampah itu ada 3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sayur-sayur, sisa sayuran, kemudian kotoran hewan dan lain-lain. Kemudian sampah anorganik, sampah plastik, ya contoh seperti botol plastik, kemudian kertas termasuk dan lain-lain. Dan sampah B3, ya. B3 itu adalah singkatan dari bahan berbahaya beracun. Contohnya seperti sisa obat-obatan, obat nyamuk, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat sampah. Tapi sebelumnya Pak Guru perkenalkan dulu tentang warna tempat sampah. Untuk di sampah organik itu dia menggunakan tempat sampah berwarna hijau, ya. Kemudian sampah anorganik dia menggunakan tempat sampah berwarna orange. Sedangkan sampah B3 sampah bahan berbahaya beracun itu menggunakan tempat sampah berwarna merah. Jadi perlu diingat ini ya, kalau kalian pergi ke tempat tertentu lihat warna-warna ini, kalian sudah bisa membedakan. Hijau itu sampah organik, kemudian orange itu sampah anorganik, dan B3 warna merah itu sampah B3. Baik, kita masuk ke manfaat sampah. Jadi sampah kemarin ya yang Pak Guru sudah jelaskan itu sampah organik, kemudian anorganik, ya. Ternyata ini meskipun mereka sampah itu dia masih memiliki manfaat. Jadi sampah organik ini ternyata bisa dijadikan pupuk kompos, ya, pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Sebentar Pak Guru perlihatkan bagaimana sampah organik dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Sementara manfaat sampah anorganik itu masih bisa didaur ulang, ya. Apa itu daur ulang? Sebentar Pak Guru perlihatkan juga. Dan bisa dijadikan sebagai prakarya, kerajinan tangan, ya, untuk menghasilkan. Selanjutnya manfaat sampah, ya. Manfaat sampah organik, kemudian anorganik. Manfaat sampah organik ini kemarin juga sudah sempat kalian tuliskan, itu bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, ya, yang tujuannya untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan sampah anorganik itu bisa didaur ulang, ya. Apa itu daur ulang? Sebentar Pak Guru perlihatkan videonya. Dan juga bisa dibuatkan prakarya seperti kerajinan tangan. Ya, jadi itu ya, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang dan dibuat prakarya atau dibuat menjadi kerajinan tangan. Ya, coba kalian perhatikan untuk masalah pengomposan atau manfaat dari sampah organik. Jadi pengomposan itu ya biasanya menggunakan komposter. Jadi ini ya, yang ini namanya komposter. Komposter itu adalah alat untuk membuat pupuk kompos. Komposter alat untuk membuat pupuk kompos. Jadi sampah-sampah organik dimasukkan ke dalam, ya, dengan berbagai prosesnya ini yang nanti yang menghasilkan pupuk kompos. Jadi manfaat pengomposan: 1. Mengurangi sampah organik di tempat penampungan sampah, mendaur ulang limbah dapur,
menyuburkan tanah kebun, memanfaatkan sampah organik, menghindari penggunaan pupuk kimia, dan menghindari penyakit pada tanaman. Itu terkait pengomposan. Nah, selanjutnya daur ulang. Daur ulang ini salah satu cara mengurangi sampah anorganik, ya, sampah dari plastik. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru melalui sebuah proses, ya, dengan tujuan mencegah adanya sampah. Kita coba lihat. Ini kita coba lihat, ya, bagaimana proses daur ulang. Karung berisi botol plastik memenuhi sebidang tanah di kawasan Cipecang, Desa Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Jumlah perempuan tampak menyortir dan mengawal botol plastik itu meluncur secara teratur di sabuk berjalan. Ada 6 ton sampah botol plastik yang dikumpulkan dari 120 lapak pemulung dan mampu menghasilkan 100 ton plastik daur ulang per bulannya. Kita ambil botol-botol plastik ini dari Jabodetabek, ya, sama daerah kepulauan. Kita sehari bisa 4-5 ton sih barang masuk. Kalau untuk per bulan kita produksi di angka 100 ton. Pasokan hasil penjajahan botol plastik ini dikirim kemudian ke daerah Bandung dan didaur ulang menjadi botol daur ulang air mineral. Bagi produsen air mineral, penggunaan botol daur ulang ini mampu menekan biaya produksi, sekaligus mengurangi sampah plastik. Ya, jadi seperti itu tadi proses daur ulang, di mana botol-botol bekas atau kertas bekas itu diproses kembali, ya, dengan proses seperti tadi yang kalian lihat, kemudian menjadi barang-barang baru. Jadi botol lama menjadi botol baru, kertas bekas juga menjadi kertas baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, ya, manfaat dari sampah anorganik itu bisa dibuat prakarya atau kerajinan tangan. Contohnya seperti botol plastik yang ini, ya, bisa dibuat seperti ini. Bahkan juga plastik ini bisa dibuat menjadi tempat sampah, termasuk ini, ya, tempat sampah besar yang terbuat dari botol-botol plastik bekas yang disusun, ya, dirangkai seperti ini. Jadi seperti itu ya, manfaat sampah anorganik bisa didaur ulang, dibuat menjadi baru kembali dan digunakan, kemudian dibuat prakarya atau kerajinan tangan. Demikian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.